Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deti Rahmanti. Saya mahasiswi dari Politeknik Negeri Tanah Laut, jurusan Agroindustri. Di sini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Surutnya Demokrasi di Indonesia Saat Ini. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang demokrasi, harus kita ketahui dulu, apa sih itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti kekuasaan. Di sini juga ada beberapa pengertian demokrasi menurut para pejuang bangsa Indonesia. Yang pertama, menurut Presiden Soekarno. Menurut Soekarno, demokrasi adalah suatu cara untuk membentuk pemerintahan yang memberikan hak kepada rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan. Yang kedua, Muhammad Hatta. Muhammad Hatta menginginkan sistem demokrasi yang berdasarkan kebersamaan dan kekeluargaan yang mencerminkan tradisi bangsa Indonesia secara turun-temurun. Yang ketiga, Sultan Syahrir. Sultan Syahrir memiliki konsepsi sendiri tentang demokrasi. Ia tidak mengutuk habis-habisan tentang demokrasi Barat, seperti yang dilakukan Soekarno dan Hatta. Selanjutnya adalah macam-macam demokrasi. Demokrasi ada 3. 1. Demokrasi Pancasila. 2. Demokrasi parlementer. 3. Demokrasi terpimpin. Yang pertama, demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila diawali dengan peristiwa yang sangat kelam bagi bangsa Indonesia, yaitu Gerakan 30 September atau yang disebut dengan 30 SPKI. Yang kedua, demokrasi parlementer. Sistem pemerintahan parlementer pertama kali di Indonesia diawali pada tanggal 14 November 1945 sampai 12 Maret 1946 di bawah kepemimpinan Perdana Menteri pertama kali di Indonesia, yaitu Sultan Syahrir. Demokrasi parlementer di Indonesia semakin kuat dengan memiliki landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara 1949 dan 1950. Setelah berakhirnya era demokrasi parlementer, Indonesia mulai memasuki fase demokrasi lainnya, yaitu demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin dimulai pada saat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Puncak dari ide-ide demokrasi yang diimpikan oleh Soekarno pada tanggal 21 Februari 1957 yang disebut dengan konsepsi presiden. Adapun isi dari konsepsi presiden itu sendiri yaitu 1. Demokrasi parlementer tidak cocok, harus diganti dengan demokrasi terpimpin. Yang kedua, untuk melaksanakan demokrasi terpimpin harus dibentuk kabinet gotong royong yang diawali dengan kabinet kaki 4. Yang ketiga, membentuk Dewan Nasional yang beranggotakan golongan fungsional sebagai penasehat presiden. Oke, selanjutnya kita akan membahas masalah demokrasi apa aja sih yang ada pada saat ini. Yang pertama adalah masalah krusial. Masalah krusial yang terjadi pada demokrasi di Indonesia adalah absennya masyarakat sipil yang kritis pada kekuasaan, buruknya kaderisasi partai politik, kabar bohong atau berita palsu, rendahnya keadaban politik warga, dan pelanggaran hak asasi manusia yang belum tuntas sampai saat ini. Kebebasan media dan kebebasan berkumpul. Yang kedua, lemahnya parpol. Persoalan demokrasi terbesar kita saat ini adalah lemahnya partai politik. Bukti persoalan politik bermula dari rekrutmen kader, yang sebagian besar asal-asalan. Tokoh masyarakat yang berkualitas, dosen, dan peneliti semakin sedikit yang terlibat di eksekutif maupun legislatif. Yang ketiga adalah media sosial. Sebagian nampak perseteruan yang dangkal, tidak sopan antara netizen dan media sosial. Seharusnya kita sebagai warga negara belajar untuk saling menghargai perbedaan pendapat atau pilihan politik dengan tetap berteman dan menjaga persaudaraan sebagai sesama bangsa. Yang keempat adalah kemunduran.
Perlu partisipasi kita semua pihak untuk menyadari kemandekan bahkan kemunduran demokrasi di Indonesia untuk sama-sama berjuang menyelamatkan demokrasi Indonesia saat ini. Rendahnya dialog dan sinergi antara berbagai elemen adalah masalah kita saat ini. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Yang benar berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah berasal dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.